Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ahibati fillah, arsyadani wa arsyadar rahimakumullah. Perkenalkan, saya Muhammad Nafis Andam, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan video kali ini, izinkan kami untuk memaparkan sedikit materi tentang apa yang kami pahami dari ayat perkaderan Muhammadiyah yang saya ambil pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110. Pada ayat ini menggambarkan kepada kita semua tentang apa kriteria umat terbaik. Siapa sih yang disebut dengan kriteria umat terbaik? Mereka adalah perilaku masyarakat yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf atau kebajikan, kemudian mencegah dari perbuatan mungkar atau keburukan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga sifat tersebut merupakan modal utama agar umat Islam mampu membentuk tatanan masyarakat yang baik dan berperadaban, sehingga umat Islam itu dipandang sebagai umat terbaik. Setidaknya ada 3 unsur, ada 3 sifat utama yang menunjukkan kelebihan umat Islam dari umat lainnya. Yang pertama adalah menebar kebaikan. Yang kedua, mencegah kerusakan dan kemungkaran. Dan yang terakhir adalah kepatuhan kepada Rabb-nya atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat ini sesungguhnya telah dimiliki oleh umat Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, di mana ketika sifat itu telah mendarah daging dalam hati mereka. Karena itu yang menjadikan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menjadi orang-orang yang kuat dan berjaya di masa kejayaan Islam. Dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam kurun waktu yang tidak lama, dalam artian singkat, mereka telah menjadikan seluruh kabilah Arab itu tunduk dan patuh di bawah naungan Islam. Beliau, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya bisa hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan. Padahal sebelumnya mereka atau umat bangsa Arab saat itu adalah umat yang terpecah belah, selalu berada dalam suasana yang kacau dan saling berpegang dan saling berperang antara sesama mereka. Keteguhan iman dan kepatuhan serta menjalankan ajaran-ajaran Islam atau ajaran-ajaran agama Islam dan bertekad ketabahan dalam menebarkan kebajikan serta mencegah kemungkaran
merupakan kunci utama tercapainya hal tersebut. Iman yang mendalam di hati mereka atau para sahabat Nabi Muhammad SAW itulah yang selalu mendorong para sahabat untuk terus berjihad dan berjuang di sisi Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan dalam tafsir Al-Maraghi, di situ dijelaskan bahwa sifat-sifat yang utama atau sifat-sifat utama yang menjadikan umat Islam itu sebagai umat terbaik pada mulanya ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada saat perwahyuan Al-Quran, di mana kehidupan masyarakat pada saat itu kerap kali bertikai dan saling bermusuhan. Kemudian berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka dipersatukan sehingga hidup rukun, kemudian damai dan bersaudara, berpegang teguh kepada agama. Mereka para sahabat gemar menebarkan kebaikan dan melaksanakan amar ma'ruf serta mencegah hal yang mungkar. Nah, prinsip-prinsip keadilan ditegakkan hingga tidak ada penindasan dari yang kuat kepada yang lemah. Pada surat Ali Imran ayat 110 secara jelas memberikan tawaran suatu konsep pendidikan yang mampu membawa terbentuknya umat terbaik. Nah, konsep pendidikan tersebut adalah pendidikan tentang memanusiakan manusia. Dalam ayat ini, itu dijelaskan umat terbaik itu adalah yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah kepada yang mungkar, dan yang terakhir adalah pendidikan tentang keimanan atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara konseptual umat Islam itu diidealkan sebagai umat terbaik dari umat-umat lainnya. Bahkan ayat 110 pada surat Ali Imran itu sudah terbukti kebenarannya pada saat pewahyuan Al-Quran, di mana di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu dikenal sebagai umat terbaik dengan ciri khas senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf atau kebajikan, kemudian mencegah dari kemungkaran, dan keimanan yang kokoh dan kuat kepada Rabb-nya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas landasan keimanan yang kuat itulah umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW senantiasa berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan tugas kekhalifahan bersinergi dengan tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep ini itu sejalan dengan gagasan atau pemikiran oleh Bapak Kuntowijoyo tentang paradigma Islam. Dalam buku Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, beliau, Bapak Kuntowijoyo, menjelaskan 3 konsep pendidikan. Di antara lain, yang pertama adalah pendidikan humanisasi, kemudian pendidikan liberasi, dan yang terakhir adalah pendidikan transendensi. Menurut beliau, Bapak Kuntowijoyo, pendidikan humanisasi adalah ta'muruna bil ma'ruf atau menyuruh kepada kebajikan. Kemudian apa yang dimaksud dengan pendidikan liberasi, yaitu ranahnya lebih ke tanhauna 'anil munkar atau mencegah dari sesuatu yang mungkar. Dan yang terakhir adalah pendidikan transendensi, yaitu beriman kepada Allah dengan iman yang kuat dan benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah. Sesungguhnya apa sih inti dari perkataan beliau atau pendapat Bapak Kuntowijoyo tentang 3 hal tersebut? Humanisasi, liberasi, dan transendensi. Inti dari pandangan beliau atau Bapak Kuntowijoyo adalah bagaimana ia menjadikan manusia menjadi umat terbaik. Maksudnya bagaimana? Yaitu umat yang gemar mengajak kepada kebaikan atau hal-hal yang ma'ruf, kemudian mencegah dari yang mungkar, dan beriman dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan hubungan pendidikan yang horizontal
pada pendidikan humanisasi dan liberasi terhadap manusia itu sendiri. Sedangkan pendidikan transendensi itu secara vertikal. Maksudnya bagaimana vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, demikian mungkin yang bisa saya jelaskan tentang sedikit penafsiran surat Ali Imran ayat 110 dan konsep pendidikan yang terbaik menurut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sedikit tadi saya jelaskan tentang pemikiran beliau Bapak Kuntowijoyo tentang 3 konsep transendensi, liberasi, dan humanisasi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.